Pros, tahu nggak sih, ternyata tanda-tanda autis sudah mulai bisa terdeteksi dari sejak bayi loh. Kira-kira gejala awalnya apa aja ya dok tanda autis itu? Simak terus ya videonya sampai akhir. Jadi, autisme atau autis adalah gangguan perkembangan kompleks pada fungsi otak dan juga saraf anak. Biasanya gejala autis memang lebih jelas untuk terlihat di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Meskipun sebenarnya tanda awal gejala autis ini sudah mulai bisa terlihat loh dari sejak bayi. Jadi autisme ini merupakan gangguan perilaku pada anak yang mencakup dari bagaimana cara anak untuk bersosialisasi, berinteraksi, berbicara, berbahasa, dan juga berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Beberapa gejala awal yang pros bisa waspadai ketika muncul pada bayi. Yang pertama, bayi akan mengalami masalah pada kontak mata. Meskipun sebenarnya pada bayi yang baru lahir mungkin memang agak sulit ya untuk memfokuskan pandangan atau mengikuti gerak suatu objek atau benda. Karena jarak pandang bayi dengan lawan bicaranya pun biasanya masih cukup dekat, yaitu sekitar kurang lebih 25 cm. Baru setelah bayi menginjak usia 4 bulan, biasanya sudah mulai bisa untuk memfokuskan pandangan pada suatu objek atau benda, kemudian mengikuti pergerakan suatu objek atau benda. Nah, pros perlu waspadai kalau ternyata bayi sudah lewat dan melewati usia 4 bulan, ternyata bayi belum bisa melakukan kemampuan ini. Perlu diwaspadai bahwa ini bisa jadi merupakan tanda awal dari gejala autis. Yang kedua yaitu bayi tidak merespon ketika namanya dipanggil. Meskipun memang ya bayi pada awalnya agak sulit ya untuk merespon ketika kita panggil namanya, atau misalnya ketika kita mengeluarkan suara-suara tertentu untuk bayi menoleh atau menengok. Tetapi menurut penelitian ketika bayi sudah menginjak usia 7 bulan, bayi seharusnya sudah bisa merespon atau menoleh ketika misalnya kita memanggil namanya. Atau misalnya ketika ada suara-suara tertentu yang menarik bagi bayi, seharusnya dia sudah bisa menengok ke arah datangnya suara. Kemudian di usia 7 bulan ini juga sebaiknya bayi memang harus bisa untuk menoleh atau menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Pros perlu waspadai kalau ternyata bayi sudah lewat dari usia 7 bulan, tetapi ternyata bayi tidak merespon ketika misalnya ada suara tertentu atau ketika dipanggil namanya oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu bayi tidak berceloteh seperti bayi yang lainnya. Menurut penelitian, ketika bayi sudah menginjak usia 2 bulan, seharusnya bayi sudah bisa berceloteh atau mengeluarkan suara-suara tertentu yang tidak ada artinya. Nah, pros perlu waspadai kalau ternyata sudah lewat dari usia 2 bulan, ternyata bayi cenderung diam, tidak berespon, atau tidak mengeluarkan suara-suara tertentu, bisa jadi ini merupakan tanda awal dari gejala autis ya, pros. Yang keempat yaitu koordinasi antara mata dengan anggota gerak seperti tangan dan juga kaki kurang baik bagi bayi yang memiliki gejala autis. Karena kemampuan tubuh bagi bayi yang bisa dilakukan yaitu biasanya adalah bisa melakukan koordinasi antara mata dan juga anggota geraknya ini cukup baik. Jadi misalnya ketika bayi bisa menjulurkan tangan untuk kemudian meminta dipeluk atau bisa mengambil benda yang ada di depannya. Tetapi kalau misalnya ternyata bayi cenderung kurang responsif atau misalnya dia tidak merespon ketika misalnya ada orang lain yang melambaikan tangan atau mengucapkan selamat tinggal, bayi ini ternyata diam saja. Nah, ini bisa jadi merupakan tanda awal dari gejala autis ya, pros. Yang terakhir yaitu gejala-gejala lainnya yang bisa menyertai, seperti misalnya pada saat kita memberikan beberapa pertanyaan, ternyata anak ini cenderung mengulang pertanyaan yang kita ajukan. Nah, ini juga bisa jadi merupakan tanda dari gejala autis. Kemudian yang lainnya misalnya bayi cenderung melakukan perilaku yang berulang-ulang, seperti misalnya cenderung bertepuk tangan, kemudian misalnya cenderung mengayunkan tangan, atau misalnya cenderung memainkan jari tanpa mengenal situasi. Jadi pekerjaan atau perilaku tersebut terus-menerus ia lakukan. Yang terakhir yaitu bayi atau anak ini cenderung menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Misalnya ketika sedang disuapi makanan, atau misalnya ketika lawan bicara atau orang tua mengajak tersenyum, ternyata bayi ini tidak tersenyum balik. Nah, gimana cara taunya sih dok kalau ternyata anak atau bayi ini beneran mengidap autis? Nah, kalau misalnya dengan gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, pros bisa konsultasikan tentunya lebih lanjut kepada dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Nanti mungkin pros anaknya akan dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan untuk mendiagnosis atau menyingkirkan gejala-gejala autis atau gejala-gejala lain yang serupa.
Kalau ternyata sudah tegak ini bahwa anaknya mengalami kondisi autis, tentunya harus dilakukan penanganan segera dan penata laksanaan lebih lanjut sesuai dengan tingkat keparahan dari gejala autis tadi. Oke, sekian ya Pulse penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Sampai jumpa!